Alhamdulillah, alhamdulillah alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah hadzal yaum qadarna ala istima'i hadhil jalsah al-ghaliyah uh, في موضوعنا آه، فقه اللغة كما سبقنا على التعريف عن فقه اللغة هذا قد يكون من يقول فقه اللغة هو علم اللغة وقد يكون من يقول أن علم اللغة وفقه اللغة يختلف وفي أسبوع القادم تحدثنا مما يتعلق عن نظرية اللغة هناك نظرية اللغة وفقه اللغة وعلم اللغة وأما النظرية عن اللغة كما تحدثنا عن تعريف عن اللغة يعني من ابن الجن الأصوات كل أصوات التي يعبر بها قوم عن أغراضهم هذا Qala Ibnu Jin. Jadi bahasa adalah suara atau perkataan yang disampaikan oleh suatu kelompok untuk tujuan tertentu ya. Nah, bagaimana dengan definisi tentang fiqhul lughah dan ilmu lughah? Sebelum ke sana ada beberapa hal yang kita harus tahu bahwasannya dalam kesempatan ini saya ingin mendudukkan dulu apa yang disebut dengan fiqhul lughah ya. Kemarin kita sudah sampaikan ya bahwasanya fiqhul lughah itu ilmu tentang bahasa ya, sering dikaitkan dengan ilmu jadi lebih lebih luas daripada ilmu lughah. Ilmu lughah itu memang asalnya memang dari apa kalau kita memulai dari sisi sekarang ini definisi kontemporernya itu ya linguistik itu ilmu linguistik yang itu memang pada sekitar abad ke-14 sampai sekarang itu baru digandrungi dan kita sebut di sekitar abad ke-19 baru keluar tokoh-tokohnya akhir abad ke-18 lah ya. Itu diantaranya Ferdinand de Saussure ya, itu yang mempelopori linguistik itu sehingga teori-teori yang ada itu dalam ilmu lughah itu ya mengacunya ke barat gitu ya. Sementara fiqhul lughah ini tidak jauh sebelum itu ya, jauh sebelum itu. Jadi ketika abad keempat Hijriah ya, apa 400 Hijriah berarti ya. Harus Hijriah itu abad keberapa itu? Rasulullah abad ke-6 7. Berarti 7, 8, 9, 11 sekitar 11 Hijriah ya. Itu baru muncul ilmu ini. Nah, maka di situ fiqhul lughah secara sejarah lebih dahulu saya kira daripada ilmu lughah tadi. Nah, apakah zaman dahulu sudah sebelum kita berbicara sejarah ya, nanti sejarah ada
ininya lagi ya, eh, ada kajiannya tersendiri. Nah, pertemuan ini kita ingin fokus terhadap apa saja metode dalam fiqhul lughah tadi. Nah, maka fiqhul lughah di sini eh, ruang lingkupnya atau terkait tentang apakah terkait tentang pengajian topik lama dengan cara baru atau dengan hukum linguistik di era modern. Jadi bukan menjadi syarat wajib bagi seorang ahli bahasa itu tadi linguis tadi untuk berbicara dalam beberapa bahasa. Jadi karena ahli bahasa atau ahli fikih terkenal mereka tidak dapat mempraktekkan bahasa apapun selain bahasa nasional mereka. Jadi metode filologi benar-benar independen biasanya dari ilmu-ilmu lain. Ya, kalau sekarang dikenal filologi ya, fikul lughah itu ya lebih ke filologi. Tapi nanti di akhir pertemuan kita akan membahas tentang korpus linguistik, bagaimana ilmu apa namanya fikul lughah itu nanti uh, secara modern ya. Itu kalau fikul lughah sekarang itu kan lebih ke kosakata ya, ke kosakata bagaimana kata itu bisa terbentuk itu seperti apa lah itu saya kira arahnya ke sana lah. eh, saya ingin mengutip dari Al-Hamad itu tentang yang menyatakan tentang analisis terkait bahasa. Jadi bahasa itu memiliki sampai sekarang itu memiliki beberapa metode yang masyhur. Yang pertama yaitu metode deskriptif, kemudian ada metode historis, ada metode komparatif, ada metode umum. Ya. Mohon maaf ini saya nggak pakai slide ini. Ya, ada metode deskriptif. Ya, metode deskriptif itu apa? Kawan-kawan saya kira sudah sering ya apa namanya membahas tentang huruf halak, eh, apa huruf ithar, huruf kerongkongan. Tahu saya kira ya. Nah, uh, itu membahas bahasa secara deskriptif itu. Di antaranya dia menggunakan ilmu tajwid, ilmu sorof lah itu membahas bahasa secara deskriptif. Lah sementara metode historis uh, itu uh, membahas tentang contohnya ya penelitian yang menggunakan metode historis ya. Biasanya itu sering dipakai dalam syair-syair jahiliyah. Ada syairnya Tariq bin Ziyad Al-Adu amamakum wal bahru wara'akum gitu ya. Ketika Tariq bin Ziyad itu kan apa namanya sampai di Andalus itu ya, itu kan dibakar semua kapalnya dan uh, mengumandangkan syair Nasr ya, ya. Nasr yang sangat terkenal itu ya namanya Kitobah ya. Zaman dulu Kitobah itu menjadi bagian dari sastra Arab ya. Jadi bisa dibaca Tarikh Adab Al-Arabi punyanya Profesor Samsul Hadi di UGM. Itu eh, di situ banyak menceritakan bagaimana itu mulai sejarahnya apa sastra Arab itu seperti apa. Lah di situ di antara sastra Arab ketika itu ya khitobah. Khitobah menjadi salah satu sastra Arab karena orang kalau mau perang itu zaman itu ya harus ada yang apa ya, ada seninya ya. Seninya itu di awal pasti ada khitobahnya itu. Nah, ada macam-macam juga, macam-macam syair itu nanti banyak itu nanti. Nah, eh, dan setiap masa entah dari syair jahiliyah, mulai dari syair zamannya eh, Umayyah Abbasiyah, zamannya Islam, Sadrul Islam, lah itu masing-masing berbeda dan memiliki kisah historisnya masing-masing. Nah, jadi ilmu fikih lughah juga bisa dibahas melalui sisi historis seperti itu. Eh,
Ada juga saya lupa itu zamannya siapa ya itu eh, zamannya setelah Khalifah Asadul Islam. Itu berarti Abbasiyah, Umayyah ya. Umayyah itu man mata fata, paman apa lupa saya. Atin walailu dajin wan naharu abrojin. Nah, masih ada yang ingat di sini. Syair itu terkenal sekali itu zaman itu. Jadi eh syair itu apa namanya? Kosakata dan istilah-istilah itu dibahas dari sisi historis itu. Metode komparatif ya. Jadi membandingkan bahasa. Contoh bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu eh, dibandingkan dengan bahasa Arab. Ada huruf-huruf yang tidak ada di dalam bahasa Indonesia, tapi ada di bahasa Arab. Contohnya huruf eh, apa yang nggak ada. Kho nggak ada ya huruf kho dalam bahasa Indonesia apa? Huruf kho bahasa bahasa Arab atau bahasa Indonesia ya itu. Apa itu selain huruf kho? Bahasa Arab nih kaya sekali nih. Eh sya ya nggak ada huruf sya. Nga apa? Nga itu nggak ada ya huruf a. Kalau A kan ada A, ba, ta lah itu kan ada ba, ta ada semua itu. Lah yang nggak ada mungkin itu ya. Jadi ada beberapa huruf-huruf yang tidak bisa tidak ada dalam bahasa Arab tapi ada tidak ada dalam bahasa Indonesia tapi ada dalam bahasa Arab, ada dalam bahasa Arab, tidak ada dalam bahasa Indonesia. Itu adalah metode komparatif. Uh, Nah, itu nanti kalau dalam PPA ini kan kawan-kawan kepentingannya sebagai pendidik ya, pembelajar bahasa Arab. Jadi guru bahasa Arab. Jadi itu bisa digunakan untuk studi analisis. Anak itu jadi kalau dalam pembelajaran nanti bisa di ada beberapa huruf yang tidak ada dalam bahasa Indonesia, ada dalam bahasa Arab. Nah, itu biasanya anak-anak itu lebih susah me, membunyikannya. Nah, itu nanti akan berdampak dalam kalau dalam implikasinya dalam pembelajaran nanti kan semuanya menyusun materi ajar yang itu uh, huruf yang tidak ada dalam bahasa Indonesia ada dalam bahasa Arab itu diakhirkan. Sementara huruf-huruf yang ada padanannya dalam bahasa Arab itu diawalkan semua. Nah, nanti itu menjadi apa namanya metode sendiri saya kira itu belum ada saya kira ya. Saya belum pernah lihat itu. Ada seperti Iqra atau metodenya NU itu Anadiyah ya yang disusun dengan menggunakan studi komparatif seperti itu. Nah, itu nanti di antara manfaatnya lah mempelajari apa fiqhul lugah bisa ini kalau ada yang mau bisa ini di sini. Apa namanya membuat seperti itu. Jadi nanti itu kajiannya ya ada linguistiknya, ada fiqhul lughahnya tadi. Fiqhul lughahnya dari sisi apa perbedaan aswat ya saut melalui studi analisis perbandingan bahasa gitu ya. Nah, itu ada tadi apa deskriptif sudah, historis sudah, metode komparatif sudah. Yang kedua adalah yang ke berapa? Yang keempat, metode yang umum ini biasanya digunakan untuk penelitian yang dilakukan para linguistik yang terdahulu yang mencoba menerapkan beberapa aturan dalam bahasa. Nah, jadi ada ya kalau bahasa Arab itu nahwu sorof. Jadi kawan kan pasti pernah bertanya dari mana itu nahwu sorof itu bisa ada ilmunya itu seperti apa? Dulu sebelum kenal nahwu sorof, apakah Nabi Muhammad dulu kenal nahwu sorof begitu? Ya kan afsohul kalam gitu kan ya atau siapa
sahabatnya Nabi, apakah mereka kenal dengan ilmu nahwu sebelumnya gitu? Nah, tentu kan tidak ya. Lah dari situ ada beberapa tokoh dalam bahasa bahasa Arab ya, dari Arabi wa ghairu Arabi, yang ajami juga ada ya. Sibaweh itu non Arab itu. Nah, tapi dia yang bisa menemukan membuat kitab namanya Alkitab, itu isinya ya tentang kaidah-kaidah, dan itu buku babon ya, buku rujukan seluruh eh, seluruh apa ya, ulama pada zaman dulu dan zaman sekarang, udah berapa ratus tahun itu ya, dalam menyusun kaidah-kaidah nahwu tadi. Ya, jadi orang Arab dulu tidak ada itu orang yang bisa nahwu, tidak ada nahwunya, kata nahwu sendiri saya kira belum ada itu. Ya, nahwu dalam artian eh, bukan terminologi ya, tapi dalam artian istilahi. Nah, itu saya kira yang seperti kita pahami sekarang itu saya, ya sehingga eh, fikih lughah ketika itu ya, ilmu fikih lughah ketika itu memiliki peran yang sangat besar ya, oleh dilihat dari kontribusi ulama-ulama kita. Nah itu uh, mungkin dari saya kuliah sebentar ya, tidak lama. Tadi terkait tentang metode dalam metode penelitian ya dalam ilmu fiqh lughah ya. Nah itu gambaran terkait tentang metode yang sering digunakan dalam fiqh lughah. Nanti ada sam'i, ada kiasi, macam-macam lah. Tapi nunggu ada yang ini, nunggu ada yang presentasi ini. Saya nunggu yang ada. Kebetulan kemarin ada yang izin ke saya karena belum bisa presentasi. Ya, saya harap eh, untuk pertemuan pertama ini ya tidak apa-apa lah ya. Untuk pertemuan kedua dan ketiga nanti silahkan dipresentasikan, waktunya dipresentasikan ya. Nanti untuk pertemuan selanjutnya kelompok pertama dan kedua itu nanti presentasi ya. Nanti saya akan kasih terakhir, nanti saya akan kasih sedikit masukan atau kita setelah itu bisa berdiskusi terkait tentang mata kuliah kita. Mungkin untuk sementara demikian ya. Ini kebetulan saya ada acara ini. Sampai sini ada yang ditanyakan? Untuk presensinya bagaimana, Ustaz? Bagaimana, tidak kedengaran? Halo? Halo? Afwan, Ustadz izin bertanya. Ya, silakan. Untuk pengumpulan makalah itu kapan Ustadz? Maksudnya waktunya tuh sampai kapan gitu? Pokoknya sebelum presentasi lah, saya dikirimkan makalahnya sama apa PowerPoint-nya lah, saya ya itu saya biar ada nilainya ya. Ini nanti kalau sama saya itu tidak pernah ada UAS dan UTS dan UAS ya. Jadi hanya saya kasih tugas itu. Biasanya kelas-kelas saya seperti itu, tidak ada UTS dan UAS, maka gantinya adalah itu apa namanya, tugas-tugas itu. Ya tugas membuat makalah, tugas presentasi dengan slide gitu ya. Sudah jelas saya kira. Jadi Ustadz, syukuran Ada? jazakumullah khairan. Oke, ya. Terima kasih. Kalau sudah tidak ada yang bertanya lagi, kami akhiri ya. Mohon maaf tidak bisa lama untuk hari ini. Ya, semoga waktu yang sedikit ini bisa memberikan wawasan pada kawan-kawan terkait metodologi dalam filologi atau ilmu filologi yang itu nanti bisa berdampak pada syukur-syukur riset kawan-kawan nanti yang ada di skripsi gitu ya. Aku qouli hadza astagfirullahi wa amni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan, Ustaz.